Si pemuda ini benar-benar memasak dan memakan burung phoenix ribuan tahun seperti ayam gunung. Sebelum mati, burung phoenix meratap memohon untuk diberi kesempatan hidup. Namun pemuda itu dengan satu tamparan menghancurkan jiwa burung phoenix. Kemudian ditambahkan dengan air sumber spiritual langka di dunia. Kemudian dipanggang dengan api neraka miliknya hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Saat itu, satu-satunya murid wanitanya mencium aroma dan mendekat. Dia dengan baik hati mengingatkan pemuda bahwa seorang praktisi spiritual sebaiknya tidak banyak mengonsumsi hal-hal duniawi, agar tidak terakumulasi zat-zat asing dalam tubuh yang menghambat mencapai pencerahan. Namun si pemuda tidak punya waktu untuk menjelaskan bahwa itu adalah daging burung phoenix ribuan tahun. Dia hanya fokus menikmati hidangan dengan lahap. Murid wanita yang rakus itu mulai meneteskan air liur dan menghibur dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa hanya sedikit tidak akan berpengaruh. Saat hendak mengambil kaki phoenix yang diberikan oleh pemuda, pria itu tiba-tiba teringat bahwa tingkat kultivasi 9 murid perempuannya saat ini tidak cukup untuk mengolah kekuatan spiritual besar dalam daging phoenix ini. Maka ia memutuskan untuk tidak mengolah daging phoenix tersebut. Saat semut itu menyadari takdirnya, kemudian ia memeras sedikit minyak dari daging phoenix ke dalam piring. Dia memberikannya kepada murid perempuannya dan memberitahunya bahwa dia hanya perlu menjilat sedikit setiap hari untuk meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Namun murid perempuan itu merasa pemuda itu pelit, bahkan menggunakan minyak ayam untuk menipu dirinya sendiri. Marah, dia langsung membuangnya ke tanah di luar. Saat itu, semut tanpa sengaja terkena tetesan minyak, dan tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia dan mendapatkan kultivasi ribuan tahun. Bahkan memicu fenomena alam yang menandakan akan datangnya bencana. Saat semut menyadari bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, namun pemuda itu merasa kesulitan dan dengan malasnya menghindari bencana tersebut. Pada detik sebelumnya langit yang aneh tiba-tiba kembali normal. Bersama pemuda, dia menyimpan sisa tulang ayam dengan hati-hati. Ketika murid perempuan cantiknya mencapai tahap dasar, dia akan memberikannya padanya. Namun murid perempuan malah mengira pemuda itu bodoh. Baru saja dia menggunakan minyak ayam untuk mengelabui dirinya sendiri. Lalu dia menggunakan tulang aneh ini untuk membangun dirinya sendiri. Tulang ayam di depannya tiba-tiba mulai terbang. Kemudian secara otomatis bergabung dengan murid perempuan menjadi tulang dasarnya. Saat murid perempuan masih meremehkan bahwa dia menggunakan tulang ayam untuk mencapai tahap dasar. Saat murid perempuan mencapai tahap dasar, langsung memicu kekacauan. Namun pemuda itu sama sekali tidak ambil pusing. Dia terus duduk santai di halaman dan memancing ikan. Dan alasan mengapa pemuda ini memiliki kekuatan luar biasa, hanya karena pemuda ini berasal dari dunia lain dan melakukan perjalanan lintas dimensi. Karena saat melakukan perjalanan lintas dimensi, fisiknya menjadi istimewa. Setelah tiba di benua ini, pemuda ini justru menemukan secara tak terduga bahwa dirinya terjebak di tahap kultivasi dan tidak bisa maju. Biasanya, setelah melewati 10 tingkat kultivasi, seseorang akan maju ke tahap berikutnya. Namun, sayangnya, pemuda ini karena alasan ini telah melatih kultivasi selama 3000 tingkat, sehingga orang lain menganggap pemuda ini hanya sampah di tahap kultivasi. Namun, kekuatan sejati pemuda ini sudah tak tertandingi di benua ini. Di mata orang lain, bahkan melebihi 4 binatang mitos kuno yang lebih kuat dari dewa. Semua dianggap remeh oleh pemuda ini dan bisa dihancurkan dengan mudah. Semuanya dijadikan hewan peliharaan di puncak tempat tinggalnya. Dan setelah melakukan penelitian, pemuda ini baru menyadari, saya harus menerima 5 murid perempuan yang memiliki bakat luar biasa. Untuk berhasil melewati periode kultivasi, harus membangun dasar dengan sukses. Meskipun pemuda adalah pemimpin puncak bebas dari sekte Nebula, namun karena tinggal lama di periode kultivasi, dianggap sebagai sampah oleh orang lain. Setiap acara penerimaan murid tidak ada yang masuk ke pintu pemuda. Jadi, pemuda sama sekali tidak bisa menerima seorang murid pun. Namun sayangnya, pada acara penerimaan murid tahun ini, bakat seorang gadis menarik perhatian semua orang. Semua sesepuh berebut-rebut ingin menerima gadis itu sebagai murid. Namun gadis itu langsung memilih pintu pemuda yang tidak diminati oleh siapapun. Tindakan ini langsung membuat pemuda dan sesepuh yang hadir bingung. Ternyata, gadis itu memiliki bakat luar biasa karena dia adalah salah satu dari 10 kaisar surgawi di benua itu di kehidupan sebelumnya. Namun, saat dia hampir mencapai puncak, dia diserang oleh penyihir bawahannya. Dia kehilangan semua kultivasinya dan hampir mati. Namun, sebelum mati, dia mendapat belas kasihan dari langit dan hidup kembali. Terlempar ke tubuh gadis biasa ini. Sang ratu juga hanya salah mengira bahwa pemuda tidak memiliki kekuatan. Bergabung di bawahnya, pasti tidak akan terganggu dalam latihan masa depannya. Dengan kenangan bakat dari kehidupan sebelumnya, pasti bisa berlatih lagi. Guru pemuda yang dianggap sampah di matanya. Sejak dulu misterius, bahkan dia dari kehidupan sebelumnya pun tidak tahu. Namun, sejak dulu sudah tertarik pada penampilan gadis itu. Melihat gadis bergabung dengan pemuda, hatinya tidak puas. Kabarnya, pemimpin puncak Shaoyao hanya sampah dalam kultivasi Qi. Kalau bukan karena ayahnya mati dalam pertempuran untuk sekte puncak Shaoyao, bagaimana bisa dia mengambil alih? Bahkan lebih buruk daripada murid biasa. Kamu selalu bingung. Lihatlah anak itu, Yekong. Menangkap seekor ayam gunung saja sulit. Anda pikirkan dengan serius lagi. Saya bisa memberikanmu gunung pedang surgawi. Sebuah gua terbaik. Tulang spiritualisasi. Dilengkapi dengan yang terbaik.
Guru pedang mengajarmu. Dahulu aku adalah kaisar wanita Yueluo. Memerintah benua. Hanya butuh lingkungan latihan yang tenang. Lingkungan latihan. Kamu bisa kembali ke puncak. Tak ada yang bisa membimbingku dalam kultivasi. Aduh. Mengancam muridku di puncak bebas. Murid? Kamu hanya di tahap latihan Ki. Kamu ingin menghalangiku? Paman Yekong. Keponakan Changqing. Kamu Kong. Dia adalah pemimpin puncak bebas. Senioritasnya lebih tinggi dari kamu. Jika kamu menyerangnya sekarang, kamu akan dihukum oleh kepala sekte. Puncak bebasmu tak ada apa-apanya. Kamu bisa memberikan apa? Puncak bebasku. Ada ayam. Kamu Kong. Sepanjang hidupmu. Hanya sebatas ini. Lupakan saja, murid. Ayo pergi. Kembali ke puncak bebas. Tunggu sebentar, Paman Yekong. Ada apa, keponakan? Sesuatu yang lain untuk dikatakan. 3 hari kemudian. Masa perlindunganmu selama 10 tahun telah berakhir. Saat itu tiba. Aku akan mentraktirmu Xiao Feng. Persiapkan dirimu untuk pertarungan hidup dan mati. Mohon siapkan dirimu dengan baik, Paman. Hari ini, dia menyerahkan pil pembangunan fondasi. Kamu harus melindungiku. Hitunglah sebagai utang budi padanya. Utang budi dari sang permaisuri. Ini adalah anugerah besar. Keponakan Changqing, kamu bilang kamu hidup dengan baik. Mengapa kamu mencari kematian? Ayo pergi, anak murid. Yekong, tunggu saja. 3 hari kemudian, puncak bebasmu, dan Lin Tiantian. Semuanya milikku. Yang membuat sesepuh ini tidak terduga adalah, siapa sebenarnya yang dia ganggu? Karena murid wanita yang baru saja dia terima adalah kebangkitan sang permaisuri. Kondisi fisiknya tentu sesuai dengan standar murid yang ingin dia terima. Melihat dirinya semakin mendekati tujuannya. Dengan senang hati, dia langsung memutuskan untuk merayakan dengan baik. Tanpa ragu, dia langsung pergi ke taman belakang rumahnya. Mengubah phoenix besar yang telah dipelihara selama 10 tahun menjadi ayam hutan dengan 1 pukulan. Kemudian membuat panggangan di halaman untuk memanjakan diri sendiri. Sang ratu melihat pemuda ini begitu tidak dapat diandalkan. Dia bahkan mengira pemuda itu hanyalah sampah di tahap kultivasi. Tampaknya dia ingin bangkit kembali dan membalas dendam. Hanya bisa mengandalkan bakatnya langkah demi langkah. Tanpa disadari, itu hanyalah tulang ayam yang dilemparkan sembarangan oleh pemuda. Membuat murid perempuan yang mencapai terobosan sadar akan perlindungan Phoenix. Bahkan pemuda menyusun sisa bulu ayam menjadi sapu bulu ayam. Semuanya adalah artefak kuno yang langka di dunia. Untuk berterima kasih kepada murid perempuan yang ingin bergabung di bawah naungannya, pemuda memutuskan untuk membawa artefak itu untuk membantu murid perempuan. Namun, tanpa disangka, dia malah bertemu dengan murid perempuan sedang mandi. Murid, ini guru. Guru, rumahku. Sudah dibersihkan. Tidak perlu dibersihkan. Tolong keluar. Aku datang untuk mendorongmu. Mendorong. Kamu seorang yang biasa saja. Praktioner Kirevining. Layak untuk dipukul olehku. Guru, tolong keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku akan menindasmu dengan 1 tangan. Murid, kamu percaya padaku. Dalam waktu sebatang dupa. Semuanya selesai. Cepat berlutut. Jika kamu mendekat, aku akan bertindak. Kamu berani memukulku? Rasakan aliran energi spiritual dengan hati-hati. Pahami makna jalur besar. Jalur besar omong kosong. Ini adalah makna jalur besar. Alam. Mungkinkah bulu ayam di tangan guru adalah harta karun Sao Yaopik, harta karun penjaga puncak? Cepat berlutut. Oh, baiklah. Bagaimana murid? Guru, lebih keras. Guru, teruskan. Guru. Kamu akan mati. Berhenti. Chen Changqing, jika hari ini berani menyentuh guruku, aku, Lin Tiantian, bersamamu. Tidak akan berhenti sampai mati. Dia seperti binatang. Dia lebih buruk daripada binatang. Kamu tiba-tiba. Menurutmu apa yang sedang dilakukan tuanku? Dia tidak melakukan apa-apa. Apa? Aduh, kami tadi di luar. Jelas-jelas terdengar. Guru sedang menggunakan sapu bulu ayam. Mengajarkan makna sejati dari ajaran besar kepada saya. Apa yang Anda pikirkan? Kamu bilang apa tentang guru saya? Apakah tipe orang seperti itu? Kalian. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Tentu saja tidak. Baiklah, itu bagus. Yekong, tunggu saja. Tunggu sampai aku berhasil menembus tingkat Gold Core. Saya akan membunuhmu. Keponakan Changqing. Mengapa begitu marah? Apakah dia mencapai terobosan? Dia sedang menghadapi setan dalam dirinya. Aku akan mengajarimu hahaha. Akhirnya aku berhasil menembus tingkat Gold Core. Kamu Kong. Aku, Chen Changqing. Akan menantangmu di puncak Shaoyao. Menyatakan pertarungan hidup dan mati. Persiapkan diri untuk pertempuran di puncak Shaoyao. Ada aturan di dalam sekte.
Chen Changqing berhasil menembus tingkat Gold Core. Menjadi salah satu dari 10 ketua sekte. Memiliki hak untuk memulai pertarungan hidup dan mati. Kamu Kong. Kamu di puncak Xiao Yao. Harus menerima 3 tantangan. Jika kalah sekali, puncak Xiao Yao berubah kepemilikan. Sepertinya saya telah bertahan selama bertahun-tahun. Masih harus bertindak. Ye Kong. Tak terduga kau sampah ini. Begitu tidak takut mati. Berani datang sungguh. Ye Kong. Kamu segera menyerah. Kamu mati sendirian. Itu sudah cukup. Jangan sampai kamu membawa masalah. Putriku. Hanya sebatas jindan. Cukup hembuskan napas untuk menghancurkannya. Tuan tampaknya hanya berlatih ki. Namun sebenarnya, dia tak tertandingi di dunia. Xiao Xianzun. Setelah kamu kalah, aku akan meratakan puncak Xiaomu. Menjadi tanah rata. Kemudian rumah jeramimu. Akan kubakar habis. Lalu di tanah rata puncak Xiao. Akan kubangun istana. Dan kau, Lin Tiantian, akan kubuang seumur hidup di dalamnya. Untuk kesenanganku. Ayo kita lari. Mereka telah mengganggu Tuan. Jangan sampai kita terlibat. Orang bodoh ini. Berani mengganggu Tuan. Mereka sudah selesai. Berani mengganggu tuan rumah. Mereka dalam masalah. Ini adalah kesalahan yang kalian cari. Bukankah kamu berada di tahap kultivasi ki? Perasaan berdebar seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Ayo. Awalnya hanya menggunakan 10 tingkat kultivasi ki sudah cukup. Namun hari ini, aku akan menggunakan kekuatan penuh.